Baiklah teman-teman, pertama-tama perkenalkan, nama saya Lazarus Agato dari kelas 11 MES 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh faktor geografi terhadap keragaman budaya di Indonesia. Pengaruh faktor geografis terhadap keragaman budaya di Indonesia memiliki 3 faktor. Yang pertama, letak geografis. Yang kedua, posisi strategis. Dan yang ketiga, yaitu kondisi ekologis. Faktor yang pertama yaitu letak geografis. Letak suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Masyarakat yang tinggal di pegunungan, seperti Bromo misalnya, mereka akan cenderung bermata pencaharian sebagai petani. Sedangkan untuk masyarakat yang tinggal di daerah pantai, seperti Pangandaran, biasanya berprofesi sebagai nelayan. Faktor yang kedua yaitu posisi strategis. Posisi Indonesia yang dilalui oleh Selat Malaka dan menjadi jalur perdagangan internasional sejak zaman dahulu juga memengaruhi kebudayaan masyarakat Indonesia. Dengan datangnya bangsa asing dan bertemu dengan penduduk lokal memungkinkan adanya penggabungan kebudayaan. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang ketiga yaitu kondisi ekologis. Ekologi dalam hal ini menitik beratkan pada hubungan antara manusia dan lingkungan. Dalam kaitannya dengan keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia, faktor ekologis memiliki pengaruh penting. Misalnya, suku Baduy membangun rumah secara berhadapan dan hanya menghadap ke arah utara dan selatan saja. Hal ini dilakukan dengan maksud supaya sinar matahari dapat menyinari seluruh ruangan melalui jendela samping rumah. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam kebudayaan masyarakat di Indonesia. Tentu saja kita ketahui banyak sekali macam-macam kebudayaan masyarakat di Indonesia. Contohnya, yang pertama yaitu rumah adat. Yang kedua, pakaian adat. Yang ketiga, upacara adat. Yang keempat, seni tari tradisional. Yang kelima, senjata tradisional. Yang keenam, suku bangsa. Dan yang ketujuh adalah bahasa daerah. Contoh yang pertama yaitu rumah adat. Rumah adat adalah salah satu bentuk kebudayaan Indonesia yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur dan biasanya memiliki ciri khas khusus tergantung pada daerah asalnya. Bentuk kebudayaan satu ini digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Contoh yang kedua adalah pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional juga merupakan salah satu dari banyaknya kebudayaan yang ada di Indonesia. Selain karena ciri khas dari setiap daerah, pakaian juga dapat merepresentasikan karakter ataupun prinsip dari suku atau masyarakat daerah tertentu. Indonesia memiliki banyak sekali pakaian adat yang ada di setiap daerahnya. Bahkan ada beberapa daerah memiliki lebih dari satu jenis pakaian adat. Selain itu, pakaian adat Indonesia juga kerap menuai pujaan dari negara-negara lain. Selanjutnya, upacara adat. Salah satu cara untuk mengenang atau mengenal sejarah suatu suku atau masyarakat adalah melalui upacara. Arti dari kata upacara adalah serangkai tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Istilah upacara adat sendiri memiliki arti, yakni salah satu cara menelusuri jejak sejarah masyarakat, diantaranya seperti upacara pengukuran, upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara camas pusaka, dan masih banyak lagi. Seni tari tradisional tidak kalah dengan kebudayaan lainnya. Seni tari juga memiliki berbagai macam jenis yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
Secara umum, pengertian seni tari adalah suatu gerak ritmis yang dapat menghadirkan karakter manusia saat mereka bertindak. Jenis-jenis tari sangatlah banyak, salah satunya adalah seni tari tradisional. Seni tari tradisional adalah seni tari yang lahir dan berkembang di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Ia lahir sebagai buah pemikiran dan pengaplikasian nilai-nilai kepercayaan masyarakat setempat. Senjata tradisional. Produk budaya yang satu ini erat hubungannya dengan masyarakat tertentu. Selain lahir sebagai bentuk melindungi dari serangan musuh, senjata tradisional juga lahir untuk menopang kegiatan berladang dan berburu yang menjadi mata pencaharian masyarakat zaman dulu. Dewasa ini, senjata tradisional menjadi identitas suatu bangsa yang mengambil peran dan turut serta memperkaya kebudayaan Indonesia. Suku bangsa, kita semua pasti tidak asing dengan kata satu ini. Ya, suku, kata yang selalu dikaitkan dan menjadi dasar atau komponen yang tidak dilepaskan dari kebudayaan, khususnya kebudayaan Indonesia. Secara istilah, suku adalah sebuah realistis atau penyataan dari kelompok masyarakat tertentu di daerah yang ditandai oleh adanya kebiasaan-kebiasaan dan praktek hidup yang ada pada kelompok masyarakat itu sendiri. Di sini kita memiliki contohnya, yaitu seperti suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Minangkabau, suku Banjar, suku Alor, dan suku Akit. Bahasa daerah. Menurut Wikipedia, bahasa daerah adalah suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan pada suatu daerah kecil, negara bagian, ataupun provinsi. Fungsi dari daerah adalah sebagai identitas suatu kelompok masyarakat. Jumlah bahasa daerah di Indonesia sendiri adalah sebanyak 652 bahasa. Dan mungkin sekian dari saya mengenai pengaruh faktor geografis terhadap kebudayaan di Indonesia. Mungkin sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.